Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua yang saat ini masih di rumah bersama keluarga? Semoga anak-anakku semua, Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi keberkahan dan selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mari kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 2 untuk kelas 8. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu, yaitu fardunya wudu ada 6. Nah, bisa nanti dilihat lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu. Nah, apa itu nawaqidul wudu? Nawaqidul wudu yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Mari kita mulai kajian pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam nawaqidul wudu'i, berapa perkara yang membatalkan wudu. Di sini nawaqidul wudu'i khamsatun. Beberapa perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Al-awalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain. Keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Dua jalan ini apa? Bubul dan dubur, atau jalan depan dan jalan belakang, atau alat untuk istilah kita kencing dan organ kita untuk berak. Itu dinamakan ahadis sabilain atau sabilain, dua jalan kita untuk melakukan yang namanya pembuangan. Jadi ada al-khariju min ahadis sabilain, adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dua jalan itu yaitu ada jalan depan dan jalan belakang, atau bisa disebut kubul dan dubur, atau organ untuk kencing ataupun organ untuk berak. Apapun yang keluar dari kedua organ ini, organ tubuh kita ini, merupakan sesuatu yang najis. Merupakan sesuatu yang najis yang otomatis akan membatalkan wudhu kita. Ya, diingat-ingat, apapun, walaupun sebenarnya sifatnya dari benda yang keluar dari kedua organ ini suci dan bisa dimanfaatkan, tapi kalau keluarnya lewat kedua jalan ini, yaitu kubul dan dubur, tetap dianggap sebagai barang yang najis dan itu membatalkan wudhu. Tapi diingat, ada satu barang yang sifatnya suci, yaitu mani. Mani itu suci, ya, diingat-ingat, mani itu suci. Tapi apa? Ketika kita keluar mani, kita diwajibkan untuk mandi besar, karena mani itu termasuk dalam kategori hadas besar. Diingat-ingat. Kemudian yang kedua, atani, an-naumu, yaitu tidur. Tapi di sini ada kategorinya. Tidur yang seperti apa? Ghairu mumkinin maq'aduhu minal ardh. Tidak bagi orang yang tidurnya itu bokongnya masih menempel di bumi. Dalam artian misalkan kita tidur dengan duduk, posisinya kita bersilah, kita duduk, terus bokong kita itu masih menempel di bumi secara rata dan tidak bergerak sedikit pun, baik itu jongkat kanan ataupun jongkat kiri, depan ataupun belakang. Selama masih dalam posisi itu, kita berdiam diri dan kita ngantuk, istilahnya, itu tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu tidur yang bagaimana? Tidur yang kita tidur biasa, tiduran di lantai,
tidak dalam kondisi duduk. Nanti duduknya pun ini ada aturannya ya. Nanti kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian itu yang ketiga, zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal, bisukrin bisa dengan mabuk, au jununin atau gila, au igmain atau terkena penyakit azan. Itu diingat-ingat. Hilangnya akal itu bisa membatalkan wudu. Salah satunya dengan cara apa? Yang membatalkan wudu yaitu kita mabuk atau istilahnya minum khamar, kemudian ada gila, kemudian ada penyakit azan. Ketika terkena salah satu dari tiga, itu bisa membatalkan wudu kita. Ar-rabi'u, yang keempat yaitu masul mar'atil ajnabiyati, yaitu kita demek. Dalam bahasa Jawanya itu demek, kalau bahasa Indonesia apa ya? Nyenggol. Kita bersenggolan dengan perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah itu apa? Dalam artian bukan mahram kita, bukan mahram. Nah, itu otomatis wudu kita menjadi batal. Yang keenam, masu farjil insani bi batnil kaf, yaitu menyentuh farjinya manusia di batnil kaf dengan telapak tangan yang bagian dalam ya, dengan telapak tangan. Yang keenam yaitu adalah nyenggol atau kita menyentuh farji kita, alat kelamin kita dengan telapak tangan. Itu membatalkan wudu ya. Ingat-ingat, yang membatalkan wudu atau nawaqitul wudu itu ada 6. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua organ pembuangan. Kemudian yang kedua yaitu tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk, posisi duduk. Nah, nanti posisi duduknya seperti apa, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal. Seperti ini adalah mabuk, kemudian ada gila, kemudian ada azan. Yang keempat yaitu masul mar'atil ajnabiyah, bersentuhan atau kita memegang, menyenggol perempuan ajnabiyah yang bukan mahram kita atau yang lainnya, bukan keluarga yang satu darah dengan kita. Kemudian yang ke-5 yaitu masul farjil insani bi batnil kaf ya, adalah menyentuh farji atau alat kelamin dengan telapak tangan. Diingat-ingat, ini merupakan suatu hal yang penting, suatu hal yang dasar yang akan mempengaruhi semua ibadah kita, yaitu terutama sholat. Ketika wudu kita tidak benar, wudu kita tidak sah, wudu kita terkena najis, wudu kita sudah batal. Kalau kita melaksanakan sholat, maka sholat kita otomatis menjadi tidak sah. Mari kita perbaiki wudu kita, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri kajian pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.